Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Fajar Betula. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait materi loss dan odds pada standarisasi mekanisme mandiri olahraga kesehatan. Loss ini adalah singkatan dari lower order thinking skill, sedangkan yang odds ini adalah singkatan dari higher order thinking skill. Tingkatan berpikir ini adalah tingkatan berpikir yang dicetuskan oleh James Bloom dalam taksonomi Bloomnya yang kemudian digunakan dalam pengembangan di dunia pendidikan. Kita langsung aja. Untuk yang pertama pada lower order thinking skill atau LOTS, keterampilan berpikir pada tingkat yang rendah. Yang pertama ada remembering atau mengingat. Lalu yang kedua ada understanding atau memahami, dan yang level ketiga ada applied atau mengaplikasikan. Nah, nanti saya akan menjelaskan 3 tingkatan berpikir pada lower order thinking skill ini beserta dengan salah satu contoh pelaksanaannya dalam pembelajaran. Oke, baik. Kita langsung bahas. Yang pertama adalah remembering atau mengingat. Nanti pada remembering ini akan ada beberapa hal yang akan dijelaskan untuk jadi contohnya. Yang pertama adalah kemampuan untuk menyebutkan kembali. Salah satu kemampuan untuk menyebutkan kembali yang dapat menjadi potensi yang akan dikuasai siswa melalui mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan biasanya ditunjukkan dengan kemampuan siswa untuk menyebutkan kembali aturan. Ini contohnya ya, menyebutkan aturan umum dalam permainan cabang olahraga tertentu misalkan. Materi yang dapat mewakili kemampuan ini seperti halnya pengetahuan tentang peraturan umum permainan sepak bola atau permainan bola basket ataupun peraturan permainan olahraga lainnya sesuai kebutuhan. Jadi siswa mampu menyebutkan kembali aturan-aturan umum dalam cabang olahraga seperti itu hanya salah satu contoh dari kemampuan menyebutkan kembali sebagai indikator pencapaian kompetensi pada tingkatan berpikir remembering, yaitu mengingat. Nah, kemampuan menyebutkan kembali materi tersebut dapat dilakukan siswa biasanya saat jawab soal ataupun pertanyaan yang nantinya akan menjadi salah satu indikator penguasaan materi tingkatan berpikir mengingat. Nah, untuk yang kedua adalah kemampuan mengenali. Pada kemampuan mengenali dalam potensi tingkatan berpikir mengingat, ini khususnya dalam mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, dapat ditunjukkan dengan kemampuan siswa untuk dapat mengenali variabel-variabel tertentu dalam materi penjauhan yang dibutuhkan. Sebagai contohnya, kemampuan ini dapat diwakili saat siswa mampu membedakan mana teknik dasar yang dibutuhkan dalam permainan bola basket atau teknik dasar yang dibutuhkan dalam permainan bola voli apa saja. Siswa mampu mengenali teknik-teknik dasar apa saja yang dibutuhkan pada masing-masing cabang olahraga tersebut. Kemampuan mengenali variabel-variabel apa saja, teknik dasar apa saja yang sesuai dalam materi terkait tersebut dapat ditunjukkan siswa saat menjawab soal ataupun pertanyaan, hingga nantinya dapat menjadi indikator penguasaan materi dengan tingkatan berpikir mengingat. Lalu kemampuan yang ketiga dalam mendukung atau dapat menjadi indikator sebagai penguasaan si materi melalui tingkatan berpikir mengingat adalah kemampuan mendefinisikan. Nah, dalam kemampuan mendefinisikan ini dalam potensi tingkatan berpikir mengingat melalui mata pelajaran PJUK dapat ditunjukkan dengan cara siswa atau dengan kemampuan siswa untuk dapat memberikan definisi terhadap variabel materi yang sedang dipelajari. Sebagai contohnya adalah kemampuan mendefinisikan ini terwakili saat siswa mampu mendefinisikan
pengertian permainan dari sepak bola itu tujuannya apa. Contoh misalkan siswa mampu mendefinisikan bahwa permainan bola basket tujuan utamanya adalah menggiring atau menguasai bola untuk mencetak angka, skor. Itu tujuan dari pemain bola basket. Itu yang dapat didefinisikan siswa misalkan. Berarti dia sudah mampu mendefinisikan pengertian dari cabang olahraga tertentu untuk menjadi indikatornya dia mampu atau memiliki potensi dalam materi tersebut melalui tingkatan berpikir mengingat ini, termasuk dalam tingkatan berpikir mengingat dalam lower order thinking skill tadi. Baik, kita lanjutkan untuk penjelasan pada tingkatan berpikir berikutnya, yaitu tingkatan berpikir understanding atau memahami. Nah, pada tingkatan berpikir understanding ini, pertama kita akan bahas salah satu indikatornya adalah kemampuan menjelaskan. Nah, kemampuan menjelaskan yang dimiliki siswa ini dapat berupa kompetensi tingkatan berpikir yang memahami melalui mata pelajaran pramuka tadi, dapat menunjukkan melalui kemampuan siswa dalam menjelaskan variabel-variabel materi yang sedang dipelajari. Ini bedanya dengan definisi nanti akan saya tunjukkan. Contohnya dalam kemampuan menjelaskan pada tingkatan berpikir understanding ini adalah berupa kemampuan siswa menjelaskan pokok-pokok permasalahan dalam materi. Contohnya langsung ke materi ya, langsung pokok-pokok permasalahan dalam materi bahaya narkotika dan obat-obatan terlarang misalkan. Jadi dia mampu menjelaskan kembali isi dari materi tersebut, bukan hanya mendefinisikannya saja pada tingkatan berpikir sebelumnya. Jadi dia menjelaskan pokok-pokok permasalahannya dalam materi tersebut, sehingga nantinya dapat menjadi salah satu indikator yang ditunjukkan dari ketika siswa menjawab soal maupun pertanyaan tentang penjelasan pokok-pokok masalah tadi, sehingga tandanya dia atau indikatornya dia telah menguasai materi dalam atau dengan tingkatan berpikir memahami. Lalu indikator yang kedua untuk tingkatan berpikir understanding adalah kemampuan mengklasifikasikan. Nah, pada indikator ini kemampuan mengklasifikasikan ini dalam potensi tingkat berpikir memahami melalui mata pelajaran pramuka dapat ditunjukkan melalui kemampuan siswa dalam mengklasifikasikan perbedaan antara variabel yang satu dengan yang lainnya pada materi yang sedang dipelajari. Sebagai contohnya, kemampuan mengklasifikasikan ini dapat berupa kemampuan siswa untuk mengklasifikasikan teknik dasar apa saja yang dibutuhkan dalam permainan sepak bola dan bagaimana tahapan-tahapan berlatihnya. Nah, itu contohnya tadi dalam materi permainan sepak bola, itu contohnya tadi. Nah, kemampuan mengklasifikasikan ini dapat ditunjukkan siswa saat menjawab soal, saat menjawab pertanyaan juga bisa, atau bahkan langsung mempraktekkan klasifikasi yang telah dipahami olehnya sebelumnya, sehingga nanti dapat menjadi indikator penguasaan materi dengan tingkatan berpikir memahami. Nah, untuk yang ketiga adalah kemampuan menyimpulkan. Nah, kemampuan menyimpulkan ini dalam potensi tingkatan berpikir memahami, terutama melalui mata pelajaran 3C sebagai olahraga dan kesehatan, dapat ditunjukkan melalui kemampuan siswa dalam menyimpulkan pokok-pokok bahasan dari sebuah materi pelajaran. Nah, sebagai contohnya, kemampuan menyimpulkan ini dapat berupa kemampuan siswa untuk menyimpulkan tujuan dan manfaat apa saja yang dapat diperoleh dengan mengatur asupan makanan bergizi dan seimbang dalam materi kesehatan. Nah, itu contohnya. Jadi siswa mampu menyimpulkan tujuan dan manfaat apa saja yang dapat diperoleh dengan mengatur asupan makanan yang bergizi dan seimbang pada materi kesehatan tadi, salah satu materi kesehatan. Nah, kemampuan menyimpulkan ini dapat ditunjukkan saat siswa menjawab pertanyaan atau menjawab soal yang nantinya akan menjadi indikator bahwa dirinya telah menguasai materi tersebut, tentunya dalam tingkatan berpikir memahami.
Baik, kita lanjutkan untuk tingkatan berpikir berikutnya adalah tentang applied atau mengaplikasikan. Nah, pada tingkatan berpikir applied atau mengaplikasikan ini, indikator yang pertama dapat berupa kemampuan memilih dengan tepat. Nah, kemampuan memilih dengan tepat dalam kompetensi berpikir ini, mengaplikasikan ini melalui mata pelajaran fisika jasmani olahraga dan kesehatan dapat ditunjukkan melalui kemampuan siswa dalam memilih variabel materi apa saja yang sesuai dalam untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Ya, masalah pembelajaran, materi pembelajaran, bukan masalah kesulitan atau apa, tapi masalah yang sengaja ditemukan dalam materi pembelajaran. Sebagai contohnya, kemampuan memilih dengan tepat ini dapat berupa kemampuan siswa dalam memilih teknik apa saja yang dibutuhkan untuk melewati lawan saat menggiring bola dalam permainan sepak bola. Nah, kemampuan siswa untuk memilih teknik yang tepat untuk melewati lawan ini adalah salah satu contoh aplikasi atau tingkatan berpikir mengaplikasikan pengetahuannya. Indikatornya tadi kemampuan memilih dengan tepat. Kemampuan memilih dengan tepat ini dapat ditunjukkan siswa dengan saat menjawab soal maupun pertanyaan atau bahkan mempraktekkan pada saat mempraktekannya secara langsung, terbilang tidaknya tadi menggiring, hingga nanti ketika dia berhasil mengaplikasikan pengetahuan tersebut, maka hal itu dapat menjadi indikator bahwa dirinya telah menguasai materi terkait dengan tingkatan berpikir mengaplikasikan ini. Jadi indikatornya tentunya kemampuan memilih dengan tepat. Nah, kita lanjut. Yang kedua adalah kemampuan memecahkan masalah. Dalam kemampuan memecahkan masalah dengan tepat ini, dalam kompetensi tingkatan berpikir mengaplikasikan dalam pelajaran PJOK tentunya dapat ditunjukkan melalui kemampuan siswa dalam memecahkan masalah yang sedang dihadapi sesuai materi pembelajaran lain. Hampir mirip dengan sebelumnya adalah memilih teknik yang akan digunakan untuk melewati lawan. Nah, sedangkan ini contohnya adalah kemampuan dalam memecahkan masalah dalam menyusun strategi. Jadi dia menyusun strategi lebih kompleks daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya hanya apa yang ada di hadapannya, dia harus memilih dengan tepat keputusannya. Sedangkan kalau ini dia sedang menyusun strategi untuk melakukan serangan. Jadi ini kemampuan memecahkan masalah, indikator ini yang sebagai menjadi indikator yang mewakili tingkatan berpikir mengaplikasikan ini, kemampuan memecahkan masalah. Jadi strategi contohnya adalah strategi yang disusun untuk membuat pola serangan ataupun pola pertahanan dalam permainan bola voli misalnya. Tentunya harus dengan sesuai. Jadi bedanya kalau tadi terjadi saat proses, sedangkan ini kalau memecahkan masalah, kemampuan memecahkan masalah ini sebelum proses. Itu termasuk, dua-duanya sama-sama termasuk dalam tingkatan berpikir mengaplikasikan. Nah, keberhasilan pemecahan masalah yang dipilih oleh siswa ini ketika menjawab soal maupun pertanyaan, bahkan saat praktekannya, setelah direncanakan lalu dipraktekkan, hal ini akan menjadi indikator dirinya telah menguasai materi terkait dalam tingkatan berpikir mengaplikasikan dengan ketepatan pemecahan masalah dipilih. Namun di sini mempraktekannya bukan lantas menggunakannya dalam pertandingan secara langsung, namun hanya menjelaskan pemecahan masalah apa, strategi apa yang bisa dia susun untuk melakukan pola serangan. Jadi hanya sebatas konsep pada tingkatan, karena ini masih tingkatan lower order thinking skill. Jadi yang berikutnya ada di higher order thinking skill, itu lebih kompleks lagi yang kan dikuasai oleh siswa.
Dengan untuk indikator yang ketiga adalah kemampuan mengeksekusi. Kemampuan mengeksekusi dengan tepat dalam kompetensi tingkatan berpikir. Mengaplikasikan ini pada pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Sebagai contohnya, kemampuan ini atau kemampuan dalam mengeksekusi ini biasanya mengambil keputusan dalam waktu yang tepat dan secepat mungkin. Bedanya tadi hanya tepat, kalau yang pertama ini mengeksekusi di saat harus dilakukan secepat mungkin. Sebagai contoh kemampuan dalam mengambil keputusan dengan cepat dan tepat, saat strategi serangan yang telah disusun sebelumnya ternyata gagal, kita harus segera menjalankan rencana cadangan yang telah disiapkan. Jadi kemampuan mengeksekusi ini bisa jadi dimanfaatkan saat ternyata pola serangan yang diciptakan siswa saat diaplikasikan menemui beberapa kendala, sehingga dia harus mengembangkan strategi yang sudah dia susun sebelumnya untuk dapat melaksanakan rencana cadangan. Atau bisa jadi kemampuan mengeksekusi ini juga merupakan keberanian siswa untuk mempraktekkan strategi apa yang sudah dia pilih atau dia susun sebelumnya pada prakteknya secara nyata saat pertandingan. Nah, baik, kita lanjutkan pada higher order thinking skill atau HOTS. Di HOTS ini kita akan membahas tentang tingkatan berpikir analyzing atau menganalisa. Yang kedua adalah tingkatan berpikir evaluating atau mengevaluasi. Yang ketiga adalah tingkatan berpikir creating atau menciptakan. Baik, untuk yang pertama kita tentunya akan membahas tentang tingkatan berpikir analyzing. Analyzing atau menganalisa ini dapat kita jelaskan. Yang pertama, indikatornya adalah kemampuan mengetahui sebab akibat. Dalam kemampuan mengetahui sebab akibat pada kompetensi tingkatan berpikir analyzing menganalisa ini melalui mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan dapat ditunjukkan melalui kemampuan siswa untuk mengetahui sebab akibat yang timbul sesuai materi yang terkait yang sedang dipelajari. Sebagai contoh, misalkan kemampuan dalam menganalisa penyebab gagalnya performa gerakan menembak dalam permainan bola basket yang mengakibatkan gagalnya tembakan menemui sasaran atau keranjang hingga siswa tersebut gagal mencetak skor. Kemampuan mengetahui sebab akibat ini dari gagalnya sebuah gerakan ini saat praktek di lapangan dapat terjadi ketika proses pembelajaran pada saat proses pembelajaran terjadi interaksi dua arah antara guru dan murid, biasanya saat pemberian umpan balik langsung tentunya diberikan guru pada murid atau siswanya saat melakukan gerakan yang salah atau yang gagal, sehingga siswa mampu mengetahui sebab dan akibat dari kesalahan gerakannya pada materi terkait tersebut. Maka ketika itu dilakukan, ini menjadi salah satu indikator pencapaian kompetensi tingkatan berpikir menganalisa. Nah, untuk yang kedua adalah kemampuan menjelaskan apa yang terjadi. Kemampuan menjelaskan apa yang terjadi melalui mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan dapat ditunjukkan melalui kemampuan siswa untuk menjelaskan apa yang baru saja dialami saat mempraktikkan materi gerak tertentu. Sebagai contoh, misalkan siswa mampu menganalisa contoh gerakan umpan bawah yang baru saja dipraktikkan oleh yoga, sehingga dia dapat menjelaskan dan mempraktikkan juga kembali apa saja yang sudah dicontohkan gerakannya oleh
guru PJOK-nya. Tahapan-tahapan gerakannya apa saja dia bisa buka lagi. Nah, kemampuan menjelaskan terkait apa yang baru saja dia perhatikan ini tentunya dapat menjadi indikator dari penguasaan kompetensi tingkatan berpikir menganalisis sesuai indikator kemampuan menjelaskan apa yang terjadi. Oke, kita lanjut untuk tahapan atau tingkatan berpikir yang berikutnya adalah evaluating atau mengevaluasi. Ini adalah tingkatan berpikir kelima. Kalau tadi lower thinking skill ada 1, 2, dan 3, tingkatan berpikir keempatnya adalah tadi sebelumnya analyzing, lalu ini yang kelima adalah evaluating. Nah, pada evaluating ini atau mengevaluasi, yang pertama kita akan bahas indikator kemampuan menilai fakta yang ditemukan. Kemampuan menilai fakta yang ditemukan pada tingkatan berpikir mengevaluasi melalui mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan dapat ditunjukkan siswa saat mereka melakukan penilaian terhadap gerakan yang dilakukan. Sebagai contohnya, dalam strategi pembelajaran yang menggunakan tutur sebaya akan memanfaatkan kemampuan menilai gerakan umpan pendek yang telah dilakukan oleh teman sebaya sudah tepat atau tidak. Kemampuan menilai fakta yang ditemukan ini, terutama saat menilai gerakan teman, dapat menjadi indikator penguasaan kemampuan menilai dengan pada tingkatan berpikir mengevaluasi. Nah, yang berikutnya adalah kemampuan menentukan penyelesaian masalah. Pada kemampuan menentukan penyelesaian masalah, tentunya yang sesuai pada tingkatan berpikir mengevaluasi akan berbeda dengan kemampuan pemecahan masalah pada tingkatan berpikir mengaplikasikan yang sebelumnya saya jelaskan. Nah, perbedaan yang utama dalam hal ini adalah tingkatan berpikir mengaplikasikan hanya akan mempraktekkan pemecahan masalah yang sudah menjadi praktik baik sebelumnya atau hanya mempraktekkan hal yang telah ada sebelumnya. Sedangkan untuk penyelesaian masalah dalam tingkatan berpikir mengevaluasi akan cenderung melakukan atau menyusun pemecahan masalah dengan caranya sendiri, tentunya dengan konsep yang sesuai dan tepat, sehingga nantinya dapat menjadi indikator penguasaan kemampuan menentukan penyelesaian masalah dengan pada tingkatan berpikir evaluating atau mengevaluasi. Oke, kita lanjut pada tingkatan berpikir yang keenam atau tingkatan berpikir creating, ciptakan pada higher order thinking skill. Ini tingkatan berpikir yang tertinggi yang dijelaskan oleh James Bloom pada taksonomi Bloomnya, yaitu creating atau menciptakan. Salah satu indikatornya adalah kemampuan mengkreasi sesuatu yang baru tentunya. Nah, kemampuan melakukan kreasi yang sesuai pada tingkatan berpikir menciptakan pada mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan dapat ditunjukkan siswa saat mereka melakukan penciptaan kreasi baru terkait materi yang sedang dipelajari. Sebagai contohnya, siswa dapat menyusun strategi pola serangan baru dalam permainan bola voli, di mana bedanya dengan tingkatan berpikir mengaplikasikan yang hanya menggunakan strategi yang sudah ada sebelumnya. Sedangkan dalam tingkatan berpikir ini, siswa diharapkan mampu menyusun pola serangannya sendiri yang benar-benar baik sesuai dengan kemampuan berpikirnya sendiri. Jadi dari sinilah akan timbul indikator kemampuan mengkreasi sebagai bukti bahwa dia telah mencapai tingkatan berpikir menciptakan atau creating dalam materi tersebut. Nah, indikator yang kedua adalah kemampuan mengembangkan. Pada indikator kemampuan mengembangkan ini dapat dijelaskan sebagai kemampuan melakukan pengembangan yang sesuai pada tingkatan berpikir menciptakan pada mata pelajaran PJOK tentunya dapat ditunjukkan saat siswa melakukan pengembangan konsep-konsep tertentu yang dipelajari sesuai materinya.
materi yang terkait ya. Sebagai contohnya, siswa mampu mengembangkan variasi contoh saja ini ya, siswa mampu mengembangkan variasi latihan menggiring bola basket atau keterampilan menggiring bola basket dengan konsep yang sesuai tentunya dari hasil analisisnya sendiri sebelumnya secara tepat, sehingga dapat dipraktekkan sebagai teman baru yang dia ciptakan sendiri. Nah, kemampuan mengembangkan yang dilakukan siswa ini dapat menjadi salah satu indikator penguasaan materi dalam tingkat berpikir menciptakan sesuai kemampuan mengembangkannya tadi. Nah, itu semua sudah saya jelaskan ke 6-6-nya tingkatan berpikir yang dijelaskan oleh James Bloom pada taksonomi sebelumnya. Jadi tadi ada lower order thinking skill, ada 3 tingkatan, ada higher order thinking skill juga ada 3 tingkatan. Oke, mungkin cukup sekian dari apa yang telah saya sampaikan. Akhir kata saya sampaikan mohon maaf jika ada kata yang kurang benar atau kurang tepat yang saya sampaikan sebelumnya. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.